Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa kembali dalam program Sahabat Kebenaran. Dan hari ini saya akan menyampaikan satu bagian firman Tuhan kepada saudara yang terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ke-5. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga." Sampai di sini dulu saudaraku, sampai ayat 3 dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dari pertanyaan murid-murid ini tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga, kita ada tersirat di sana bahwa mereka sedang secara diam-diam sedang ingin meninggikan diri satu dengan yang lain. Mereka tidak sedang bertanya kepada Yesus tentang siapa yang terbesar berkaitan dengan Bapa di surga, Yesus ataupun Roh Kudus, tidak. Tetapi di antara mereka siapa yang terbesar? Tetapi saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Yesus menjawabnya dengan telak. Jangankan yang terbesar, untuk masuk saja kamu harus bertobat. Bertobat seperti apa? Seperti anak kecil ini, dikatakan Tuhan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, apa yang sebenarnya ada pada diri anak kecil sehingga Tuhan mengatakan seperti anak kecil kita harus bertobat? Yang pertama, ada dua hal yang saya lihat, paling tidak ada dua hal saudara yang saya pelajari dari seorang anak kecil. Yang pertama adalah anak kecil itu polos, saudaraku. Di hatinya itu tidak ada yang namanya kemunafikan, tidak ada yang namanya kepalsuan, tidak ada yang namanya kebohongan. Itu sebabnya saudaraku, kalau misalnya seorang ibu ingin mengajak anaknya berbohong, karena mungkin ada seseorang yang mau datang ke rumah ibu ini untuk menagih sesuatu. Lalu si ibu ini mungkin akan berkata kepada anaknya, nanti bilang sama orang, kalau ada yang datang ke rumah kita, bilang kepada dia bahwa ibu tidak ada. Datanglah si penagih, lalu bertanya kepada si anak, "Ada ibu?" Apa dijawab anak ini? Kata ibu, dia tidak ada, saudara. Karena memang di hati anak itu tidak ada kebohongan, hati anak itu murni. Jadi Tuhan mau murid-murid itu punya hati yang seperti itu. Tidak ada agenda pribadi, tidak ada niat-niat yang terselubung, yang tanpa tulus dan murni di hadapan Tuhan, saudaraku. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, yang pertama dulu saudaraku, kadang-kadang untuk kita ini tulus, saudaraku, untuk kita ini kadang-kadang murni, betul-betul hari kita murni, itu susah memang, saudaraku. Kadang-kadang di saat seorang pendeta berkhotbah pun, bahkan ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini pun, hanya saya dan Tuhanlah yang tahu apakah saya betul-betul tulus atau ada terselubung agenda saya secara pribadi. Saudaraku, bahkan seorang hamba Tuhan pun kalau dia sedang berdoa untuk orang lain atau untuk jemaatnya, hanya dia dan Tuhan yang tahu apakah dia tulus berdoa untuk itu atau tidak, atau ada agenda pribadi dia. Atau mungkin saudara jemaat Tuhan, atau saudara mungkin yang sebagai anak Tuhan, saudara sedang menolong seseorang. Hanya saudara yang tahu apakah saudara tulus memberikan pertolonganmu atau kau juga punya sesuatu di balik itu. Hanya engkau yang tahu dan Tuhan. Tetapi Tuhan menginginkan kita punya hati seperti anak kecil, tulus, tanpa ada embel-embel yang lain, saudaraku. Dan yang kedua dari anak kecil itu apa? Dia adalah percaya, saudaraku. Percaya sungguh-sungguh. Saudara kalau misalnya dia menonton sulap, lalu sulap itu kan banyak trik-triknya. Dia yakin betul itu bahwa itu benar-benar seperti itu. Ya, itu karena itu percaya. Bahkan seorang anak misalnya ya, sama bapaknya ditempatkannya di satu tempat yang agak tinggi sedikit begitu ya. Lalu bapak itu menunggu di bawah. Dan dia berkata kepada, "Ayo lompat, papa akan tangkap." Anak itu akan lompat saja. Karena apa? Karena dia betul-betul percaya ada bapaknya yang akan menangkap dia. Dia tidak takut, saudaraku. Dia betul-betul mempercayai. Begitulah yang dimaksudkan Tuhan, kita mempercayai Tuhan. Bertobat seperti anak kecil itu adalah kita punya kepercayaan yang penuh terhadap Tuhan, tanpa ada keraguan. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang dimaksudkan Tuhan oleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Punya ketulusan dan punya kepercayaan yang penuh tanpa ada keraguan. Lalu yang bagian yang ke selanjutnya. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Jadi untuk menjadi yang terbesar dalam kerajaan sorga ada dua. Yang pertama harus punya karakter seperti anak kecil yang tulus dan betul-betul percaya.
Dan yang terakhir saudaraku, harus merendahkan diri. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang rendah diri itu atau rendah hati itu, kadang rendah diri di sini dimaksudkan lebih kepada rendah hati ya, bukan rendah diri dalam arti minder. Tapi betul-betul kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita bandingkan diri kita di hadapan Tuhan, tidak ada apa-apanya. Bahkan kita juga tidak menganggap orang lain yang mungkin berbeda dengan kita atau mungkin tingkat ekonominya berbeda dengan kita menganggap dia lebih rendah. Tidak seperti itu. Itulah yang dimaksudkan merendahkan diri, saudaraku. Jadi kalau kita ingin menjadi yang terbesar, maka kita harus betul-betul merendahkan diri, saudaraku. Kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri ketika kita dipercaya Tuhan memiliki banyak hal, memiliki banyak banyak kemudahan misalnya. Entah kita mempunyai jabatan yang tinggi, entah kita mempunyai kekayaan yang mungkin banyak. Kadang-kadang orang-orang yang mempunyai hal seperti itu bisa mengalami kesulitan sendiri dalam hal menghadapi tantangan untuk bisa merendahkan diri, saudaraku. Karena dia kadang-kadang dihormati di mana-mana, dia selalu dihormati, disegani, sehingga dia lupa kadang-kadang untuk merendahkan diri dengan sesamanya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, tapi kita dituntut untuk senantiasa kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan kita juga merendahkan hati kita di hadapan sesama. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang seperti inilah yang akan masuk dalam kerajaan Allah dan yang akan mendapatkan posisi yang tertinggi dalam kerajaan Allah, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Sampai di sini renungan ini, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.